Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Nur Aini dari Lembaga Sertifikasi Kompetensi Bidang Keahlian SPA. Dalam kesempatan ini, saya ingin sedikit memberikan gagasan mengenai kebutuhan DUDI terhadap lulusan yang tersertifikasi. Nah, dalam keterkaitannya dengan sertifikasi, mungkin beberapa dari teman-teman ada yang belum mengenal apakah lembaga sertifikasi kompetensi itu. Sehingga sebelum kita masuk ke tema inti kita, lebih dulu saya ingin sedikit memperkenalkan tentang lembaga sertifikasi kompetensi. Sebagai acuannya adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 61 yang mengamanatkan bahwa sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2008 juga menegaskan bahwa sertifikat kompetensi diterbitkan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau oleh lembaga sertifikasi mandiri yang dibentuk oleh organisasi profesi yang diakui pemerintah sebagai tanda bahwa peserta didik yang bersangkutan telah lulus dari uji kompetensi. Jadi, apakah LSK itu? LSK adalah lembaga sertifikasi yang menyelenggarakan uji dan sertifikasi kompetensi bagi peserta didik, kursus, serta masyarakat yang belajar mandiri. Bentuk organisasi LSK adalah lembaga mandiri yang berbadan hukum yang dibentuk oleh organisasi atau asosiasi profesi yang diakui oleh pemerintah. LSK dikelola secara mandiri dan bertanggung jawab kepada pemerintah atau Ditjen Pendidikan Vokasi Kemdikbud, organisasi profesi pembentuknya, dan masyarakat atau peserta uji kompetensi. LSK berkedudukan di Jakarta, Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Hanya terdapat satu LSK untuk satu bidang keahlian. Jadi, apa tujuan dari LSK? Tujuan utama pembentukan LSK adalah untuk memfasilitasi pelaksanaan uji kompetensi bagi peserta didik kursus dan pelatihan dari satuan pendidikan non-formal atau warga masyarakat yang belajar mandiri berdasarkan standar kompetensi yang ditetapkan. Kemudian kita bisa lihat apa saja fungsi dari LSK. Yang pertama, LSK memiliki fungsi sebagai berikut: mengembangkan, menyusun, menetapkan kompetensi lulusan, norma, pedoman, kriteria, dan instrumen penilaian uji kompetensi, melaksanakan hubungan antar lembaga dalam pelaksanaan uji kompetensi dan sertifikasi, melaksanakan penjaminan mutu dalam uji kompetensi dan sertifikasi, melaksanakan promosi dan publikasi dalam pelaksanaan uji kompetensi dan sertifikasi, menata administrasi lembaga sertifikasi kompetensi dalam pelaksanaan uji kompetensi dan sertifikasi. Yang terakhir adalah mengawasi, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan uji kompetensi dan sertifikasi. Nah, itu tadi perkenalan kita dengan lembaga sertifikasi kompetensi. Harapan saya teman-teman menjadi lebih paham akan fungsi dari LSK sehingga bisa menjadi ujung tombak bagi kami untuk mensosialisasikan serta mengedukasi pengetahuan ini ke masyarakat luas. Selanjutnya kita masuk ke tema kita kali ini tentang kebutuhan DUDI terhadap lulusan yang tersertifikasi. Kita akan kupas satu persatu. Yang pertama adalah apakah yang dimaksud DUDI. DUDI singkatan dari dunia usaha dan dunia industri atau yang kita kenal sebagai dunia kerja. Istilah terkini kita kenal dengan IDUKA, yaitu singkatan dari industri dan dunia usaha kerja. Dunia usaha adalah usaha mikro atau kecil, menengah, usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia. Dunia industri adalah segala bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku
dan atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi termasuk jasa industri. Lalu apa sajakah Iduka buat spa? Sebelumnya akan saya jelaskan dulu apakah pelayanan kesehatan spa itu. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang pelayanan kesehatan spa adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan secara holistik dengan memadukan berbagai jenis perawatan kesehatan tradisional dan modern yang menggunakan air beserta pendukung perawatan lainnya berupa pijat, penggunaan ramuan, terapi aroma, latihan fisik, terapi warna, terapi musik, dan makanan untuk memberikan efek terapi melalui panca indera guna mencapai keseimbangan antara tubuh atau body, pikiran atau mind, dan jiwa atau spirit sehingga terwujud kondisi kesehatan yang optimal. Sehingga untuk lapangan kerja Dudi atau Iduka bidang spa, jenis pelayanan kesehatan spa menurut Peraturan Menteri Kesehatan Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 dibagi menjadi yang pertama spa tradisional, meliputi yang pertama health spa atau Kriya Spa Tirta 1, yang kedua adalah wellness spa atau Kriya Spa Tirta 2 dan 3. Yang kedua adalah spa medis atau medical spa. Untuk medical spa, ketentuan pelayanan kesehatannya diatur kembali dengan Peraturan Menteri Kesehatan. Iduka dapat berskala nasional maupun internasional. Industri spa meliputi industri berskala besar, menengah, maupun kecil, di mana bisa juga dilakukan usaha kerja dari rumah ke rumah yang sering kita kenal dengan home spa, yang ternyata sangat membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat kecil. Iduka dipastikan sangat membutuhkan sumber daya manusia yang handal, profesional, terampil, berdaya saing tinggi, dan juga berkualitas. Sebab tidak dapat dipungkiri jika tujuan dari Iduka adalah memajukan usahanya, meraih kepercayaan masyarakat penggunanya, dan tentunya untuk memperoleh keuntungan. Yang kedua, mengenai sertifikasi. Salah satu persyaratan penting menjadi SDM berkualitas dalam hal ini sebagai spa terapis yang handal adalah mereka yang telah mengikuti kursus dan pelatihan yang intensif dan berbasis kompetensi serta mutlak lulus dalam uji kompetensi dengan memegang sertifikat kompetensi. Apakah sertifikasi itu? Sertifikasi adalah proses kegiatan pemberian dokumen ijazah dan atau sertifikat kompetensi atas pencapaian kompetensi akhir peserta didik melalui suatu ujian. Jadi menurut pasal 1 ayat 3 Permendiknas RI nomor 70 tahun 2008. Sertifikasi kompetensi adalah proses pelaksanaan, penetapan, dan pengakuan terhadap pencapaian kompetensi seseorang pada suatu jenis dan tingkat pendidikan tertentu melalui uji kompetensi dengan standar kompetensi yang telah ditetapkan dan berlaku secara nasional. Menurut pasal 1 ayat 5 Permendiknas nomor 70 tahun 2008. Sertifikat kompetensi yang diakui adalah yang dikeluarkan oleh LSK, lembaga sertifikasi kompetensi sesuai dengan bidang keahliannya. Tuntutan Iduka tentunya lulusan yang sesuai tingkat level dari KKNI. Itu KKNI. KKNI adalah kerangka kualifikasi nasional Indonesia yang sudah direkognisi atau disepakati oleh Iduka. KKNI merupakan salah satu langkah untuk mewujudkan mutu dan jati diri bangsa Indonesia dalam sektor sumber daya manusia yang dikaitkan dengan program pengembangan sistem pendidikan dan pelatihan secara nasional, serta tingkat kualifikasi yang dicakup dalam KKNI memiliki makna dan kesetaraan dengan capaian pembelajaran yang dimiliki setiap insan pekerja Indonesia dalam menciptakan hasil karya dan kontribusi yang bermutu di bidang pekerjaannya masing-masing. Untuk lulusan yang bersertifikat dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama adalah tingkat operator, yaitu lulusan yang memegang sertifikasi kompetensi KKNI level 1, 2, dan 3. Yang kedua, tingkatan teknis,
yaitu lulusan yang memegang sertifikasi kompetensi KKNI level 4, 5, dan 6. Yang ketiga, tingkatan ahli, yaitu lulusan yang memegang sertifikasi kompetensi KKNI level 7, 8, dan 9. Dengan demikian, kebutuhan IDUKA dapat dipenuhi secara tingkatan kompetensinya. Sedangkan untuk seberapa besar dan seberapa banyak kebutuhan IDUKA terhadap SDM yang bersertifikat tentunya disesuaikan dengan kebutuhan dari industri yang bersangkutan. Nah, disinilah perlunya link and match antara pemberi kerja dengan pencari kerja. Lembaga Kursus dan Pelatihan atau LKP sangat berperan penting dengan keberhasilannya mencetak lulusan yang berkompeten sehingga akan mudah mendapatkan kesempatan kerja di industri. Sehingga diperlukan standar kompetensi lulusan yang nantinya akan menjadi acuan bagi LKP memberikan pembelajaran peserta didik dari basic nol atau tidak mempunyai keahlian sampai mempunyai keahlian sesuai level yang dibutuhkan oleh industri. Peran instruktur juga sangat menentukan keberhasilan peserta didik mengadopsi semua knowledge, skill, serta attitude yang dibutuhkan oleh IDUKA. Sehingga agar LKP dapat memenuhi kebutuhan IDUKA akan lulusan yang kompeten dan tersertifikasi, salah satu yang harus diperhatikan adalah kompetensi dan kualitas instrukturnya, serta dapat mengembangkan kurikulum sesuai perkembangan pasar yang dibutuhkan oleh IDUKA. Instruktur kompetensi adalah yang mutlak memiliki atau bersertifikat instruktur. Mereka harus mampu mentransfer kemampuannya yang berupa pengetahuan, keterampilan, perilaku, dan berkarakter yang dapat memotivasi dan menggali bakat peserta didiknya. Instruktur harus memahami dengan sangat baik mengenai silabus, RPP, materi ajar, metode pembelajaran, serta memberikan evaluasi yang tepat sasaran sehingga nantinya dapat memberikan dan menyelesaikan pengajaran secara optimal dan terukur. Memastikan peserta didik dapat memahami dan menguasai serta meningkatkan percaya diri terhadap keterampilan yang diajarkan dan sudah dikuasainya. Untuk memenuhi kebutuhan IDUKA, LKP harus mengacu pada standar kompetensi lulusan yang berdasarkan KKNI. SKL disusun untuk digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik pada lembaga kursus dan pelatihan, serta bagi yang belajar mandiri dan sebagai acuan dalam menyusun, merevisi, atau memutakhirkan kurikulum baik pada aspek perencanaan maupun implementasi. Jika semua di atas bisa dilakukan dengan baik, maka kita pastikan akan terjadi link and match antara lembaga kursus dan pelatihan dengan DUDI atau IDUKA, dan tercapailah moto "Aku sudah bisa apa, bukan aku sudah belajar apa". Sehingga dapat kita ambil inti dari penjabaran di atas bahwa LKP yang sudah memenuhi beberapa kriteria antara lain yang pertama, bisa menyediakan instruktur yang kompeten. Yang kedua, dapat mengembangkan kurikulum berbasis kompetensi sesuai dengan kebutuhan IDUKA. Yang ketiga, mempunyai lulusan yang terstandarisasi sesuai SKL. Yang keempat, mengikut sertakan peserta didik dalam uji kompetensi sesuai bidang keahlian. Yang kelima, mencetak lulusan yang sudah mempunyai sertifikat kompetensi. Dapat memberikan jaminan untuk memenuhi kebutuhan DUDI dengan lulusan yang tersertifikasi, sehingga terjalin perkawinan yang harmonis antara LKP dengan IDUKA. Dan harapan kita bersama untuk mengurangi pengangguran di negara tercinta kita akan bisa terwujud. Kompetensi merupakan kunci keberhasilan anak negeri. Sekian dulu gagasan yang bisa saya sampaikan kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua dan membangun budaya mutu untuk bangsa kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kompetensi.